Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Good Nurse. Bersama saya, Andri. Di video ini saya akan membahas tentang macam-macam ukuran dari sepuit atau siring. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membawa beberapa contoh ukuran dari siring atau sepuit. Di sini saya sudah membawa ada 8 contoh ya, 8 contoh ukuran dari siring atau sepuit yang nanti akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Namun sebelumnya saya akan membahas atau menjelaskan sedikit ya tentang bagian-bagian dari siring atau sepuit ini. Nah, teman-teman, ini sudah ada contoh dari sepuit yang sudah saya buka kemasannya ya. Kebetulan ini yang saya buka sepuit atau siring ukuran 10 cc. Nah, supaya lebih jelas akan saya close up ya teman-teman videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk sepuitnya atau siringnya. Nah, untuk bagian yang pertama, bagian yang seperti ini, bagian yang kita bisa tarik dan juga bisa kita dorong, ini namanya adalah planger ya teman-teman ya. Jadi planger, kemudian bagian yang berbentuk seperti tabung ya, ini namanya adalah barrel. Di mana di barrel ini terdapat indikator volume. Mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan ini kebetulan sepuit 10 cc, dia indikator volumenya sampai dengan 12 ml seperti itu. Nah, kemudian di bagian ujungnya, bagian ujung ini ya, bagian ujung ini namanya adalah hub. Nah, untuk needle ya, untuk needle jadi bagian yang pangkal ini, di mana dia bisa terhubung dengan siring, ini namanya adalah tip ya teman-teman ya. Ini jadi ini namanya adalah tip. Kemudian bagian yang penutup ini yang bisa kita buka seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil, ini adalah namanya needle cap atau penutup jarum. Dan tentu saja bagian dari needle-nya ya, yang tajam ini. Nah, seperti ini. Jadi bagian dari needle-nya yang tajam ini namanya adalah needle atau jarumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya bagian-bagian dari siring atau sepuit teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan singkat tentang bagian-bagian dari siring atau sepuit. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya tentang ukuran dari sepuit atau siring ini satu persatu. Kita mulai dari ukuran yang paling kecil. Nah, yang pertama, yang ukuran paling kecil ini saya ada sepuit atau siring dengan ukuran 1 cc atau 1 ml. Nah, ini untuk sepuit yang pertama, yang paling kecil ya teman-teman. Ini ada sepuit dengan ukuran 1 cc. Nah, seperti ini ya. Bisa kita cek, bisa kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ukurannya dia maksimal ada di 1 cc ya, paling besar. Mulai dari 0 sampai dengan 1 cc untuk indikator volumenya juga tepat 1 cc, tidak ada lebihan. Nah, untuk kemasannya seperti ini. Di sini juga keterangannya ada keterangan 1 cc atau mililiter dengan jenisnya yaitu tuberkulin. Jadi maksudnya dia untuk hubnya ini, ujungnya ini dia tidak menggunakan yang lower lock ya. Jadi tidak bisa diputar kemudian dikencangkan, tapi menggunakan sistem seperti ini, langsung dihubungkan dengan bagian tip dari needle-nya, ditancapkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk sepuit ukuran 1 cc ini teman-teman ya, biasanya kita gunakan yang paling sering ya, kita gunakan untuk skin test. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang diberikan advis oleh dokter untuk pemberian antibiotik, di mana belum kita ketahui apakah pasiennya ini ada riwayat alergi atau tidak terhadap antibiotiknya. Nah, kemudian dilakukan skin test, maka kita bisa menggunakan sepuit ukuran 1 cc ini. Atau misalkan pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan radiologi CT scan ya. Nah, pada pasien yang dilakukan pemeriksaan radiologi atau CT scan dengan menggunakan kontras, maka untuk mengetahui apakah pasien itu alergi terhadap kontrasnya atau tidak,
maka biasanya kita lakukan skin test terlebih dahulu. Nah, untuk skin testnya kita bisa menggunakan spuit ukuran 1 cc ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang spuit atau siring dengan ukuran 1 cc ya teman-teman. Selanjutnya untuk siring yang kedua saya ada spuit dengan ukuran 3 cc atau 3 ml. Nah, seperti ini teman-teman ya. Contoh untuk spuit yang pertama dengan ukuran 3 ml. Nah, di kemasannya di sini cukup jelas ya. Di sini ada keterangannya 3 ml. Kemudian untuk spuit ini sudah disertai dengan jarum suntik atau needle ya dengan ukuran 23G kali 1/4 inci. Jadi 23 itu adalah ukuran needle-nya, kemudian 1/4 inci itu adalah panjangnya. Kemudian di sini juga ada keterangan lower lock tip with needle. Jadi intinya siring ini atau spuit ini sudah disertai dengan needle. Nah, kemudian seperti ini ya untuk spuitnya. Kita buka teman-teman ya. Untuk membukanya dari atas seperti ini ya. Jadi bukan dari yang ujung ini, tapi dari yang bagian atas ini. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga teman-teman saat membuka spuit atau siring, pastikan ini terkunci ya, tertutup dengan rapat. Jadi antara needle dengan spuitnya ini. Jadi antara tip dengan hubnya itu pastikan tertutup dengan rapat. Jika terlepas, kita bisa pasangkan terlebih dahulu baru kita buka. Supaya saat kita buka ini tidak sampai terjatuh, karena kalau terjatuh ya jadi tidak steril ya teman-teman ya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, oke seperti ini ya, cukup jelas. Jadi ini bagian plangernya ini bisa ditarik seperti ini. Nah, untuk spuit 3 cc ini dia indikator volumenya tepat 3 cc ya. Jadi 0, kemudian setengah cc, 1 cc, 1,5 cc, 2 cc sampai dengan 3 cc. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk spuit atau siring 3 cc ini biasa kita gunakan untuk memberikan injeksi dengan volume obat itu kurang dari 3 cc ya. Jadi untuk obat-obatan dengan volume 2 cc atau 3 cc atau 1 cc bisa menggunakan spuit dengan ukuran ini. Nah, untuk contoh obatnya ini ada contohnya ya. Nah, untuk contoh obatnya yang bisa digunakan untuk spuit 3 cc seperti ini. Jadi ini ada obat dengan volume 1 cc bisa menggunakan spuit 3 cc ini. Kemudian selain obat dengan volume 1 cc ini juga bisa digunakan untuk injeksi dengan obat-obatan dengan volume 2 cc seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini ada obat dengan volume 2 cc, kita bisa memakai spuit dengan ukuran 3 cc ini. Nah, selain itu untuk spuit 3 cc ini selain digunakan untuk memasukkan obat-obatan dengan ukuran 1 sampai dengan 3 cc, spuit 3 cc ini biasa kita gunakan juga untuk pengambilan sampel darah ya, pengambilan sampel darah vena, di mana kebutuhan sampel yang kita perlukan itu kurang dari 3 cc ya tentunya teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ya penjelasan tentang spuit dengan ukuran 3 cc. Selanjutnya kita akan beralih ke spuit dengan ukuran yang lebih besar, yaitu spuit dengan ukuran 5 cc atau 5 ml. Nah, ini untuk seri yang 5 cc ya teman-teman, seperti ini kemasannya. Kebetulan ini saya ada dua contoh ya, dua contoh dari perusahaan atau pabrik yang berbeda dengan merek yang berbeda. Yang atas ini contoh yang saya bawa dari OneMed, kemudian yang bawah ini dari JMI. Ukurannya sama-sama 5 ml. Di sini sudah ada keterangannya ya, 5 ml, 5 ml. Nah, ini sudah ada needle-nya teman-teman ya. Nah, untuk needle-nya jarum atau siring ukuran 5 mili ini ukuran needle-nya sama ya. Di sini 22G dengan panjang 1,5 inci. Yang atas yang dari OneMed juga sama, 22G dengan panjang 1,5 inci. Berbeda dengan spuit yang ukuran 3 ml tadi, dia ukuran needle-nya 23G kali 1/4 inci. Jadi ini needle-nya lebih besar dan lebih panjang sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada yang kemasan yang saya buka. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Gini. Nah, kita tarik. Nah, untuk spuit dengan ukuran 5 ml atau 5 cc, dia ini indikator volumenya. Kalau yang 3 cc tadi dia tepat 3 cc, tetapi untuk yang 5 cc ini dia bisa sampai dengan 6 cc ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi sekali lagi, untuk spuit atau siring dengan ukuran 5 cc ini, dia indikator volumenya dia tidak tepat 5 cc, tapi diberi tambahan sampai dengan 6 cc. Jadi sehingga spuit ini, siring ini bisa kita gunakan untuk memasukkan obat-obat injeksi dengan volume kurang dari 6 atau 5 cc. Jadi antara 3 cc sampai dengan 6 cc bisa kita gunakan spuit yang ukuran ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada obat dengan volume 4 cc ya. 4 cc kita bisa gunakan spuit ukuran 5 cc ini. Jadi dia masih ada space atau sisa 6 cc seperti itu. Untuk spuit ukuran 5 cc ini, selain kita gunakan untuk memasukkan obat-obat injeksi dengan ukuran 3 sampai dengan 5 cc, spuit ini juga bisa kita gunakan untuk pengambilan sampel darah ya teman-teman. Jika kebutuhannya itu antara 3 cc sampai dengan 6 cc. Biasanya kalau dibutuhkan 2 botol tabung lab, maka kita bisa gunakan spuit yang seperti ini. Untuk pengambilan sampel, kalau jarumnya ini terlalu besar, bisa kita ganti ya dengan ukuran yang lebih kecil. Karena ini ukurannya tadi 22, kita ganti dengan ukuran yang 23 supaya lebih kecil ya, dan tidak sakit kalau diinjeksi ke vena. Nah, oke, selanjutnya ada spuit atau siring dengan ukuran yang lebih besar, yaitu spuit dengan ukuran 10 cc atau 10 ml. Oke, selanjutnya ini ada siring atau spuit dengan ukuran 10 ml. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya 10 ml. Kemudian ini juga sudah disertai dengan needle atau jarum dengan ukuran 21G dengan panjang 1,5 inci. Jadi lebih besar daripada siring dengan ukuran 3 cc dan 5 cc ya. Kalau 3 cc tadi ukuran jarumnya dia 23, yang 5 cc dia ukuran jarumnya 22G. Nah, untuk 10 cc ini dia ukuran jarumnya 21G. Untuk bentuk needle-nya ini sudah terbuka seperti ini ya. Nah, untuk yang 10 cc ini dia volume indikatornya tidak tepat 10 cc ya, tapi diberi lebihan sebanyak 2 cc, jadi bisa sampai dengan 12 cc. Nah, tentu saja karena ini ukurannya lebih besar, maka biasanya ini kita gunakan untuk pemberian obat-obat injeksi dengan volume antara 5 sampai dengan 10 cc seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bukan obat ya, tapi ini adalah pelarut, air pelarut dengan volume 10 cc. Nah, jika kita mau memberikan obat-obatan dengan volume sebanyak ini, 10 cc ini, maka bisa kita gunakan spuit dengan ukuran 10 cc ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk spuit dengan ukuran 10 cc ini, selain kita gunakan untuk pemberian obat-obat injeksi dengan ukuran 10 cc, ini kita gunakan juga untuk pengambilan sampel darah jika kebutuhan sampelnya itu banyak ya teman-teman ya. Misalkan pada pemeriksaan kultur darah, di mana biasanya kita membutuhkan antara 10 sampai dengan 15 cc darah ya untuk kultur, maka kita bisa gunakan spuit dengan ukuran 10 cc ini. Tentu saja jarumnya kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil, bisa dengan ukuran 22 atau 23 supaya tidak sakit ya teman-teman ya. Untuk siring atau spuit yang kelima selanjutnya ya, untuk ukurannya ini ada spuit atau siring yang lebih besar lagi ya teman-teman, yaitu ukuran 20 cc atau 20 ml. Ini ya, kita lihat secara dekat. Nah, seperti ini ya kemasan dari siring dengan ukuran 20
ml. Mana lebih besar ya. Nah, di sini di keterangannya ini juga tertulis 20 ml dan dia without needle. Jadi artinya spuit atau siring dengan ukuran 20 ml ini dia tidak disertai dengan needle atau jarum suntiknya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jelas. Nah, ini juga sudah terbuka teman-teman ya. Jadi kita ambil spuitnya. Nah, seperti ini. Nah, dia di mana volume indikatornya dia tepat 20 cc ya. Nah, seperti ini. Nah, meskipun dia bisa ditarik sampai dengan bawah ini, tetapi untuk yang 20 cc ke bawah ya, 20 lebih dari 20 cc, dia tidak ada indikatornya sehingga kalau kita tarik lebih dari 20 cc, kita tidak bisa menentukan ini berapa cc-nya lebihnya. Jadi sebaiknya ini kita gunakan untuk pemberian obat dengan volume maksimal 20 cc seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian ujungnya dia juga seperti ini, sama dengan yang pertama tadi ya, sama dengan siring dengan ukuran 1 cc. Nah, seperti ini. Jadi untuk needle-nya ini akan saya berikan, saya contohkan untuk pemasangan needle-nya ya. Saya ambilkan dari needle dengan ukuran yang tadi 21 dari spuit ukuran 10 cc. Nah, langsung kita tancapkan seperti ini. Dan ini sudah kuat ya teman-teman ya. Coba kita tarik seperti ini. Nah, dia cap dari needle-nya juga langsung terlepas. Jadi meskipun dia tidak sistem lock, tapi dia sudah kuat teman-teman untuk ini. Antara hub dengan tipnya ini dia sudah kuat. Kemudian untuk penggunaannya dari spuit ukuran 20 cc ini jarang sekali kita gunakan untuk pemberian injeksi secara langsung ya, intravena melalui selang infus, tetapi penggunaannya lebih sering kita gunakan untuk pemberian obat-obatan melalui alat yang namanya syring pump, seperti itu. 20 cc ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh ukuran siring atau spuit yang keenam. Lebih besar lagi ya teman-teman. Ini ada spuit atau siring dengan ukuran 50 ml. Nah, ini teman-teman ya, kemasan luar dari spuit atau siring ukuran 50 ml. Ya, di sini sudah jelas keterangannya 50 ml. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya ya. Dia without needle ya. Di sini juga sudah ada gambarnya, ada needle kemudian disilang, artinya pada spuit ukuran 50 cc ini dia tidak disertai dengan needle. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya ini juga sudah terbuka teman-teman. Kita buka saja ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk siring ukuran 50 cc ini kebetulan yang saya bawa ini juga dia indikatornya, volume indikatornya dia sampai dengan 60 cc. Jadi bisa kita isi dengan obat-obatan sampai dengan 60 cc ya teman-teman ya. Mentok di 60 cc sudah tidak bisa ditarik lagi. Nah, ini ya. Untuk penggunaannya lebih sering kita gunakan untuk pemberian obat-obatan melalui syring pump. Untuk hubnya dia sama dengan ukuran 20 cc tadi. Jadi dia tinggal diberikan needle di bagian ujung ini. Dan ini juga sudah kuat ya. Tidak mudah lepas ketika dipasang dengan needle. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke spuit yang ketujuh ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya siring ini sama ukurannya dengan yang sebelumnya ya. Sama-sama 50 ml atau 50 cc. Hanya untuk siring yang ini berbeda pada bagian hubnya ya, bagian ujung dari spuitnya. Kalau yang tadi yang kita contohkan sebelumnya itu dia hubnya kecil ya, bisa dihubungkan dengan jarum suntik atau needle. Kalau yang selanjutnya ini dia hubnya lebih besar ya, jadi tidak bisa dihubungkan dengan jarum suntik atau needle. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk spuit yang selanjutnya. Jadi ini ukurannya sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu 50 ml. Hanya saja ini berbeda teman-teman. Hubnya ya, bagian ujung dari spuitnya dia berbeda dengan yang sebelumnya. Ini lebih besar ya. Nah, seperti ini ya. Kita buka saja ya. Kebetulan ini juga sudah terbuka.
Nah, sekilas memang tampak hampir sama ya. Dia ukurannya tadi di kemasannya 50 cc, tetapi untuk volume indikatornya dia bisa sampai dengan 60 cc. Nah, seperti ini, 60 cc. Hanya saja dia berbeda pada bagian hubnya ini, bagian ujungnya. Dia lebih besar ya. Kalau tadi yang sebelumnya kecil ya, kecil kemudian terletak di samping. Kalau ini terletak di tengah-tengah ya, tengah-tengah bagian barrelnya, dan ukurannya dia lebih besar. Kita buka, ini ada capnya. Nah, seperti ini teman-teman, besar. Dan memang fungsinya dia bukan untuk pemberian obat-obat injeksi ya, tetapi lebih sering kita gunakan untuk pemberian diet ya, pemberian makanan yang cair, bisa susu, kemudian bisa bubur cair, bisa air ya, air atau cairan D5 biasanya melalui selang NGT pada pasien-pasien yang terpasang NGT. Atau kita gunakan juga untuk kumbah lambung ya. Ketika kita melakukan kumbah lambung, pembersihan lambung, kita menggunakan spuit seperti ini. Ukuran 50 cc, bisa maksimal sampai dengan 60 cc dengan bagian hubnya, bagian ujungnya yang besar seperti ini. Nah, oke, yang terakhir ya. Terakhir ini berbeda ya teman-teman dari contoh yang ke-7 ini. Jadi yang terakhir ini sebenarnya spuit atau siring untuk mengambil khusus ya, pengambilan sampel darah arteri ya. Nah, kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Spuit khusus untuk pengambilan sampel darah arteri. Nah, di sini juga sudah jelas ada keterangannya, arterial blood collection syring. Jadi memang spuit ini khusus hanya untuk pengambilan sampel darah arteri. Seperti ini bentuknya ya. Nah, di sini ada yang berbeda. Dia ada syring ya dengan ukuran 3 cc teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini 3 cc ya. 3 cc, kemudian dia juga sudah ada needle-nya, sudah ada jarumnya, dan dia juga ada ada spons, kemudian dia ada penutup seperti ini. Jadi untuk pengambilan darah arteri memang kita tidak perlu memerlukan tabung tersendiri ya, cukup menggunakan spuit ini karena di dalam spuit ini dia sudah ada heparinnya, di mana heparin itu berfungsi untuk mencegah agar darah tidak membeku ya. Jadi ketika kita ambil, kemudian sudah dapatkan sampel darah arterinya, maka kemudian bagian needle-nya ini kita buang, kemudian kita tutup menggunakan penutup yang warna hijau ini. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, demikian ya penjelasan saya tentang macam-macam ukuran dari spuit atau siring. Nah, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan. Mungkin teman-teman pernah memakai atau menggunakan spuit di luar dari yang saya jelaskan ini. Silahkan tulis saja, ditambahkan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman yang mau bertanya juga silahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas. Jangan lupa ya like dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.